Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wina Tursina dari SDN 148 Cibaduyut, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Hari ini akan memaparkan program yang berdampak kepada murid sebagai penguatan karakter dengan judul Gelis Kasep, akronim dari Gerakan Unjuk Refleksi Sikap Karakter Anak Semakin Positif. Gelis dalam bahasa Sunda berarti cantik dan kasep berarti ganteng. Sejatinya bukan hanya luarannya saja, namun disempurnakan dengan keelokan karakter positif yang dimiliki murid kita. Adapun latar belakang dari program Gelis Kasep ini, yang pertama konsep pendidikan terkait karakter pelajar Pancasila sebagai tujuan utama pendidikan di Indonesia, yakni di antaranya karakter beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Selanjutnya perilaku positif yang dilakukan oleh seseorang secara repetitif, secara berulang akan lebih terinternalisasi nilai-nilai positif, nilai-nilai karakter dalam diri seseorang. Dan refleksi yang dilakukan dalam kesadaran diri yang penuh itu akan menguatkan karakter positif pada diri seseorang. Adanya refleksi sikap dilakukan di sekolah kami di SDN 148 Cibaduyut dengan guru sebagai model panutan karakter positif, juga adanya siswa dengan beragam karakter positif, baik dengan beragam karakter, beragam lingkungan yang dia hadapi, beragam latar belakang baik lingkungan dan sosial, juga adanya komunikasi dan interaksi yang efektif di sekolah di SDN 148 Cibaduyut, baik antar guru, kepala sekolah, siswa, bahkan dengan orang tua. Juga dukungan yang berdampak positif pada murid, yakni adanya program yang didukung oleh kepala sekolah sebagai penguat program karakter siswa. Di sekolah kami, murid sudah diberikan peluang untuk memberikan pendapat, memilih ragam kegiatan, dan bertanggung jawab penuh terhadap program yang sudah dilakukan. Selanjutnya adanya kegelisahan dari kesenjangan di lapangan bahwa hasil observasi dan diskusi dengan rekan sejawat terdapat penurunan sikap sopan santun, disiplin, dan membantu sesama di antara murid. Dikuatkan dengan analisis rapot pendidikan pada nilai karakter itu memang masih dalam level baik, namun ternyata mengalami penurunan 2,12% dari tahun 2023. Dari latar belakang tersebut, kami membuat sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang bahagia, berkarakter positif, aktif, harmonis, menjadi generasi insan yang agamis, yang diturunkan dengan tujuan program Gelis Kasep dan indikator ketercapaiannya. Yang pertama, murid itu memiliki karakter positif yang kuat, sehingga mereka terbiasa melakukan perbuatan baik dalam fokus disiplin, menolong sesama, dan sopan santun. Tujuan yang kedua yaitu terbiasa melakukan refleksi sikap yang terdokumentasi dalam buku refleksi diri. Murid akan terbiasa merefleksikan perbuatan baik yang sudah dilakukannya dan terdokumentasi. Tujuan yang ketiga, adanya sarana pengembangan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, yakni murid mampu mengambil pelajaran atau makna dari perilakunya sehari-hari dalam kesadaran penuh. Adapun langkah mencapai tujuan program Gelis Kasep ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, perencanaan, di mana terdapat curah pendapat atau diskusi baik dengan murid, orang tua, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah. Adanya berbagi tugas dan peran di antara kami, juga menyusun jadwal, menyiapkan sarana prasarana, sampai menyusun standar ketercapaian program. Yang kedua, pelaksanaan
program Gelis Kasep dengan fokus perilaku baik dan refleksi perilaku tersebut pada awalnya dengan koordinasi dengan berbagai pihak, lalu melaksanakan sosialisasi baik kepada orang tua dan murid, juga kepada guru-guru dan warga sekolah, dan pelaksanaan dari program Gelis Kasep itu dimulai dari tanggal 3 April 2024 dan akan berlangsung selama 1 tahun pelajaran. Pada tahap 3, tahap monitoring, ini dilaksanakan pada monitoring keterlaksanaan program dan ketercapaian tujuan program Gelis Kasep ini. Selanjutnya, tahap 4 adalah umpan balik yang dilakukan oleh guru kelas masing-masing dan atau sesama teman. Jadi mereka saling memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan terakhir, apresiasi positif ini dilakukan oleh orang tua siswa dengan memberikan apresiasi secara tertulis dan memberikan tanda tangan atau paraf. Struktur dan mitra utama program Gelis Kasep, di mana program ini termasuk program kokurikuler yang memiliki sasaran target mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun kolaborasi mitranya terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, dan orang tua murid. Dan struktur programnya terbagi pada 3 tahap. Yang pertama, tahap pemantapan refleksi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Tahap mandiri refleksi dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Dan tahap sharing dilakukan selama 3 bulan. Tahap ini murid memberikan contoh panutan, mengadakan kampanye refleksi, dan berbagi pengalaman baik terhadap teman di sekolah yang satu jenjang dan berbagai jenjang, juga dengan sekolah lain dengan moda luring maupun moda daring. Adapun kapasitas yang dimiliki sekolah kami, diantaranya kami memiliki sumber daya, yakni pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Selanjutnya, kami juga memiliki ruang kelas, lingkungan, sekolah, alat tulis yang menunjang program Gelis Kasep, dan upaya penempatan murid pada program ini dengan menampung ide memilih aktivitas refleksi diri yang mereka minati dengan berbagai moda, dan adanya keterlibatan komunitas KKJ untuk memberi sumbangsih saran terkait pelaksanaan refleksi diri ini dengan berbagai fase. Adapun rencana evaluasi yang akan dilakukan, tim monitoring melakukan pengawasan mulai dari rencana program Gelis Kasep, keterlaksanaan program, dan efektivitas kegiatan serta dampaknya terhadap murid. Adapun alat yang digunakan dalam pelaksanaan refleksi ini adalah observasi, wawancara, dan angket, dan sasaran evaluasinya murid, guru, orang tua, kesesuaian rencana program, dan pelaksanaannya. Adapun tantangan yang kami hadapi dan kemungkinan akan tetap kami hadapi selama program Gelis Kasep ini berjalan. Yang pertama, adanya ketidaktepatan waktu kegiatan. Yang kedua, adanya keterlaksanaan yang hanya sebatas rutinitas. Dan terakhir, adanya kemungkinan sikap acuh tak acuh terhadap keterlaksanaan program oleh warga sekolah. Solusi yang kami tawarkan, pertama, adanya kesepakatan antara guru dan murid tentang waktu pelaksanaan kegiatan sehingga jelas waktunya, adanya komitmen kejujuran selama pelaksanaan kegiatan untuk menghindari keterlaksanaan hanya rutinitas, dan pelaksanaan coaching bagi semua anak-anak yang memiliki tantangan selama melaksanakan program ini. Dan terakhir, adanya komunikasi dan koordinasi yang intens dengan semua pihak yang terlibat demi kelancaran program ini. Adapun dokumentasi pelaksanaan Gelis Kasep ini dari rencana program, adanya keterlibatan, sosialisasi dengan berbagai pihak pada pelaksanaan program, murid-murid difokuskan dengan disiplin, membantu sesama, dan
sikap sopan santun untuk menguatkan karakternya dengan langsung melakukan refleksi. Dan terakhir, evaluasi program yang dilakukan secara bersama-sama. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu alternatif penguat karakter siswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.